itu ada yang buruknya itu apa namanya itu? Apa itu? Yang udah kering. Oh. Tapi kalau misalkan isinya masih bagus, bisa kita ambil yang udah jatuh juga. Enggak, maksudnya yang di dalamnya itu kita lihat kan bisa dibuka tuh di buahnya. Itu dalamnya itu buruk. Apa ya kalau bahasa Indonesianya buruk? Nggak bisa itu. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Berarti barang reject. Ya, iya. Spenko Official. Wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Spenko Official. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan diupload di channel YouTube Spenko Official. Masih ngobrol kepemudaan yang ada di desa ya. Cuman kita lebih melebar kepada webnya, usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh pemuda. Yang salah satunya dilakukan oleh Kang Surdin, yaitu selaku asli pemuda Desa Ujung Jaya ya, sesuai Permensos. Jadi dari usia 14 tahun sampai 45 tahun itu masih masuk dalam kategori pemuda. Beliau sedang menggeluti atau menekuni, yaitu memanfaatkan hasil bumi yang selama ini banyak yang menganggapnya bahwa itu adalah sampah atau jukut dan lain-lain lah yang tidak berharga dan sama sekali tidak ada harganya, yaitu lajagoah. Ternyata itu bisa dimanfaatkan. Apalagi langsung pengolahannya di sini itu luar biasa karena manfaatnya itu banyak. Nanti saya akan tanyakan langsung kepada beliau selaku pemuda yang sedang fokus di usaha ekonomi tersebut, yang ketika berbicara nominal atau bicara omset, profit maksudnya. Kalau secara omset itu sudah otomatis ya. Cuman kalau berbicara profit itu keuntungannya memang kecil, tapi karena keuletan beliau sampai ada istilah katanya itu memberdayakan. Jadi ada pemberdayaan di sini yang secara kontinu. Jadi pemuda-pemuda yang tidak kemana-mana atau yang sedang tidak bekerja ke sawah misalkan atau sedang libur ke kebun, itu bisa memanfaatkan lajagoah tersebut. Buahnya itu di kilo. Adapun per kilo dan lain-lain, nanti narasumber yang akan langsung menyampaikan bahwa ternyata di Ujung Jaya itu banyak sekali sesuatu yang dianggap sampah tapi ternyata banyak manfaatnya. Langsung kita tanyakan kepada Pak Surdin. Itu manfaat lajagoah itu untuk apa itu, Surdin? Manfaatnya jamu. Untuk jamu kesehatan. Herbal, kegiatan herbal. Jadi kalau untuk jamu apa-apanya itu udah ada belum? Jamu kuat misalkan, atau jadi jamu buat tulang dan lain-lain, itu manfaatnya untuk apa itu? Tahu di sana itu yang kesehatan herbal, kesehatan herbal. Nah, kemudian kita sebenarnya untuk ekspor juga. Untuk ekspor lah. Jadi ekspor itu luar negeri kan? Ya. Tapi setelah jadi di luar negeri ada kemungkinan impor lagi ke kita gitu. Bisa jadi Seperti itu ya. Cuman mungkin sementara ini luar negeri yang lebih membutuhkan, karena di sana itu bisa jadi langka atau punah. Nah, itu lajagoah itu. Jadi kalau ada lajagoah di rumah teman-teman yang mau jual bisa menampung ya. Bisa. Menampung. Adapun per kilonya berapa itu? Saya beli per kilo 1.000. Oh, per kilo 1.000 ya. Kilonya itu jadi yang di mana? Apakah yang sudah merah? Enggak, pokoknya kalau ada satu dalam satu angka itu merah aja satu, itu ambil semua. Jadi tidak semua harus merah. Tidak semua harus merah. Semuanya bisa Bisa. dibuat. Kalau ada yang buruk itu, yang kayak itu, ada yang buruknya itu apa namanya itu? Apa itu? Yang udah kering. Oh. Tapi kalau misalkan isinya masih bagus, bisa kita ambil yang udah jatuh juga. Enggak, maksudnya yang
di dalamnya itu kita lihat kan bisa dibuka tuh di buahnya. Itu dalamnya itu buruk. Apa ya kalau bahasa Indonesianya buruk? Nggak bisa itu. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Berarti barang reject. Ya, iya. Nah itu. Jadi yang di bawah itu jangan yang buruk kalau mau dijual ke sini ya. Nah itu bisa dimanfaatkan. Ya, karena kita satu kualitas. Nah, kualitasnya harus bagus. Jadi tidak bicara keuntungan dulu. Ya. Yang penting si lajak buah itu bisa dijual. Nah dimanfaatkan dan juga terjangkau, tidak harus ke hutan larangan, atau di sini kan ada hutan larangan tuh, tidak harus ke hutan yang resikonya itu pokoknya resikonya berat, tapi bisa di belakang rumah ada. Kalau di wilayah sini, mungkin di wilayah teman-teman misalkan dari kampung mana ada si lajak buah itu dan belum tahu gitu bahwa itu laku atau bisa dijadikan rupiah, maka bisa konsultasi langsung ya. Nanti saya akan terterakan WhatsApp-nya Kang Surdin di deskripsi untuk langsung berkomunikasi. Terterakan WhatsApp-nya Kang Surdin di deskripsi untuk langsung berkomunikasi untuk menjual si lajak buah tersebut. Adapun manfaatnya dan cara pengolahannya ke depannya mungkin saja bisa di sini diolah suatu saat. Tapi sekarang karena di sini belum membutuhkan, hanya menjual saja, saudara kita di luar negeri yang membutuhkan, maka sistemnya ekspor. Nah, ini luar biasa sekali. Artinya saya rasa pemuda yang berani melakukan itu, saya baru nemuin Kang Surdin. Saya rasa beliau ulet sekali gitu. Selain daripada keuntungan tadi, tapi ada sebuah silaturahmi khusus, yaitu memberdayakan orang-orang yang tidak bekerja. Ini luar biasa. Karena saya rasa sebenarnya itu adalah tupoksi kepala desa yang harus berpikir kritis seperti itu, tidak mementingkan kepribadian. Saya jangan di itu ya, ditanda kutip. Kepala desa saya ngomongnya itu umum, gitu. Artinya itu bagian daripada pikiran kritis seorang pemimpin itu seperti itu. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waduh. Jauh, Pak Ustaz, ada di mana jadi ngeyo? Adapun artinya banyak Google sekarang saudara-saudara. Arti dari tersebut. Artinya kalau kita jadi pemimpin itu berbeda dengan kita menjadi bukan pemimpin. Kenapa? Karena seharusnya pemimpin itu berpikirnya kumaha carana aing mensejahterakan masyarakat, kumaha carana aing buka peluang pekerjaan meskipun itu kecil. Itu kan berbicara sejahtera saja. Artinya harus bertanggung jawab lebih. Kita harus mengabdikan diri ke negara, itu harus ada action yang dilakukan. Jadi kalau hanya diam, misalkan jadi kepala desa diam, tidak bisa kontribusi seperti halnya kepala desa, hanya seperti rakyat jelata atau rakyat biasa atau kelas terik, saya rasa mundur dari jabatan tersebut. Karena percuma, harus ada lebih, harus ada beda. Kalau berbicara kemampuan dengan kapasitas, ini dua hal yang berbeda. Tapi kapasitas itu akan kalah oleh kemampuan. Kemampuan apa? Contoh, segi tadi. Ketika kepala desa tidak bisa membuka peluang pekerjaan, cari pemuda yang bisa membuka peluang pekerjaan meskipun itu kecil, tapi dampaknya luar biasa, maka dukung secara moralitas dan finansial. Itu seperti itulah kira-kira ya, Kang ya. Siap. Ini ada juga nih. Kalau ini berbeda cara ininya, cara usahanya itu. Artinya kenapa ada perbedaan di situ? Perbedaannya seperti ini. Ketika berbicara mendirikan usaha ekonomi produktif yang bisa dijangkau, yang terjangkau, banyak manfaatnya, maka kita harus berpikir kritis. Ketika misalkan ada orang yang sedang menggeluti di bidangnya itu, ketika contohlah, taruhlah di sini itu ada yang jualan seblak, sedangkan kita kalau jualan seblak lagi, maka itu sudah mengajukan seblak yang pertama mendirikan gitu. Kebanyakan itu penyakit di desa-desa itu seperti itu. Dulu Pak Iwan ngejual kerupuk, ikut-ikutan jual kerupuk.
melihat kegiatan yang menjual seblak ikut-ikutan jualan seblak, yang pada akhirnya yang tadinya tidak bermusuhan jadi bermusuhan, itu hal sepele dan pemikiran kritis itu hilang. Seharusnya ketika ada yang jualan seblak, ada yang jualan sejenis itu, maka kita menyiapkan kalau mau jualan itu sesuatu yang melengkapi itu. Contoh, ketika sudah makan seblak itu pedas, lada ya. Oh berarti saya jualan esnya nih. Ya, itu mungkin akan lebih baik. Nah seperti itu. Artinya ketika Mas Rudin sedang menggeluti Raja Goa, maka lebih baik kita dukung. Adapun kita mau ngalah ya. Pokoknya dijual aja udah, jangan ikut-ikutan kita cari bosnya ini siapa. Terus kita masuk ke bosnya. Iya, ini yang berbahaya. Hal sepele akan menjadikan sebuah permusuhan. Sehingga pemikiran kita sudah tidak berpikir sehat lagi, negatif terus, negatif. Kenapa tidak yang lainnya? Ini bagian daripada contoh. Ada yang lebih dari itu. Contoh di kita banyak keong, olah keong jadi apa? Kalau belum ada bosnya, olah aja dulu. Ada tutut, ada susu, ada banyak sebetulnya itu. Jadi tidak ada yang menjadi sampah semua. Kalau silakanlah saja. Nah, ya sih harus dihilangkan. Menjadi pemuda itu banyak kesempatan untuk berretorika, untuk berpikir cerdas dari kaum tua misalkan. Ya memang pemuda lah yang punya di situ. Hanya saya tidak pernah bosan menyuarakan pemuda itu opsinya seperti apa, harus bagaimana, baik di era milenial ataupun dengan zaman yang kekinian, apa yang harus dilakukan. Tidak harus membuang, tidak harus misalkan ini kayak lama nih ya, enggak, tidak harus seperti itu. Kita kolaborasikan sesuatu yang sudah lama itu dengan zaman sekarang, tidak harus membuang. Dan pesan moralnya adalah kita bisa sukses tanpa harus membunuh orang lain. Nah, artinya namun ayah mau jual seblak, kita jangan ikut-ikutan jual seblak. Itu kan antara ini ngebunuh yang ini misalkan, atau yang ini sebaliknya lagi ngebunuh yang ini, kan satu-satunya itu ada yang naik, ada sesuatu yang dirugikan salah satu orang. Nah, kalau saling subscriber mah mau subscribe mau enggak, tidak ada yang dirugikan. Kalau saling subscribe saling menguntungkan, kalau tidak subscribe tidak ada yang dirugikan. Itulah kalau berbicara proporsional, bukan konvensional. Kalau konvensional sukses dengan cara membunuh orang lain, itu no. Katakan tidak untuk tidak, betul? Tidak. Kalau ada masih yang berpikir seperti itu, maka saya rasa ini adalah penyakit atau bisa dikategorikan bajingan. Mungkin kalau berbicara nilai jual kan, Ya, memang sedikit gitu ya, tapi kita melihat kuantiti kita, kalau itu harus sampai sekian ton misalkan. Dan keuntungannya juga bagi teman-teman yang muda, intinya nggak punya penghasilan tadinya, alhamdulillah sekarang kan membantu. ya sedikit demi sedikit. Jadi keuntungan kecil itu kebelakangan saja dulu. Yang penting, ya mungkin kalau menjualnya itu bisa sampai tonan, jadi bertambah banyak. Ya, seperti jualan kerupuk lah gitu. Jadi kita yang ditamakan kuantiti. Jadi jangan melihat nominal. Nominal. Buat apa kita nominal besar tapi sedikit gitu ya. Sebentar dan lama. Ini kan mengalir seperti air dan sedikit. Cepat putarannya. Nah itulah yang disebut dengan omset tadi. Tapi Raja Boy nggak mutus kan? Misalkan ini kita panen yang ini, banyak kan tempat. Bisa dulu yang ini. Nah yang ini habis nih semuanya. Tapi kan kembang lagi, kita bisa ngalih ke panen lagi. Oh itu sampai dipelajari berbuahnya sampai berapa kali, usianya itu berapa tahun. Kalau untuk usianya itu misalkan berapa kali berbuah mati atau ada usia khusus? 1 bulan itu udah kembali lagi. Enggak, maksudnya
ada taraf matinya enggak? Sekian tahun gitu mati. Oh enggak, Enggak ya? itu dia kalau diambil mati tapi ini lagi Tunas lagi. Oh iya. Yang penting kita jangan dibongkar dari akar-akarnya. Karena bagi saya kalau masih uang nggak bisa untuk mereka. Tapi kalau dengan cara begitu kan sebenarnya saya bisa membantu. Sebetulnya usaha nggak perlu modal. Ini kita satu kepercayaan itu dijaga. Kedua komitmen yang ada. Sama kemauan yang tinggi. Itu ada usaha nggak apa namanya supaya pas panennya itu lebih banyak dari sebelumnya, ada usaha apa namanya pelebaran ini, penambahan ditambah dengan, jadi bukan sama alam aja gitu, ada nggak? Jadi untuk sementara kita belum ke situ kan. Jadi kita masih memanfaatkan yang ada dulu. Karena banyak juga kan. Ya. Tapi suatu saat kan kalau untuk depannya ya pasti dibudidayakan. Ada budaya maksudnya itu. Karena saya masih terikat kontrak sama masih 20 tahunan. Lama. Baru berjalan sekitar 3 bulan. Masih lama. Artinya gini Kang, itu kan membantu juga sebetulnya, membantu perekonomian lah, iya. Meskipun kecil. Sebenarnya enggak. Contoh banyak lah ya pemuda-pemuda sekarang ya, karena tidak mau bekerja, gengsi akhirnya nyuri. Mungkin dengan adanya kerjaan ini masih kecil, bisa membantu. Minimalisir tadi supaya tidak terjun ke dunia itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Saya sangat salut sekali. Cuman selain daripada program ekspor, gitu, maksudnya gitu. Ketika kita berbicara apa namanya tadi budidaya jahe misalkan, selain daripada ekspor, maksudnya gini kan, ujung kulon kan ada Badak Jula satunya tuh, yang ketika yang berwisata ke ujung kulon kan tidak mungkin juga bertemu dengan Badak Jula satu, karena orang sini pun kesulitan kalau tidak kebetulan amat mau melihat itu. Cuman yang terjadi sekarang kan si ujung kulon ini menjadi sorotan dunia itu karena Badak Jula satunya. Artinya gini, ada sebuah masukan dari saya pribadi, selain daripada ekspor, nanti untuk depannya, saya rasa itu bagus untuk jadi apa ya, wisata Raja Buah Ujung Kulon atau wisata Raja Buah Ujung Jaya. Terlepas namanya apa, di situ itu kalau untuk khusus untuk wisatanya itu si buahnya itu nggak diambil, gitu. Jadi dibuat indah. Bagus, bahkan kan dimakan langsung kan bisa itu. Bisa. Nah, maksud saya itu selain daripada ekspor, ada sebuah apa ya, pelebaran manfaat gitu. Mungkin saja ada manfaat yang lain selain daripada dibuat jadi jamu. Mungkin ketika semasa hidupnya menyerap apa polusi dengan daunnya itu dengan cepat misalkan. Saya rasa kalau ada yang apa namanya tuh mengidentifikasi ya penelitian apa saja sih manfaat si Raja Buah ini selain daripada buahnya yang bisa dijual atau diekspor ke luar negeri. Saya rasa batangnya pun dan daunnya itu punya manfaat yang belum kita ketahui. Nah, bagi ilmuwan yang mau gitu ya, apa tadi namanya, mengidentifikasi si Raja Buah itu, maka di sini banyak di sini aja. Adapun yang mau menjual di sini juga banyak. Saya mau menjual kemana nih? Saya ulangi kembali, saya terterakan nomor Kang Sudin di deskripsinya video ini. Mantap. Gimana nih? Anak muda yang ini? Siap. Saya rasa dulu ngobrol tutut ini. Ini tutut. Enggak. Kalau enggak, oke. Coba saya Jadi cuma satu pertanyaan. Jadi selain daripada kerusakan ataupun pemanfaatan alam tadi, kalau di Raja Buah, ya selain daripada itu apa aja gitu bisa diambil di alam tersebut. Karena kalau di alam
yang baru atau udah digarap saat ini selain daripada lampung tadi apa gitu? Bukan tumbuh-tumbuhan di dalam contoh ikan atau apa gitu kan. Ada juga sedikit, cuman sekarang kalau sekarang kan mungkin cuacanya lagi bisa juga pengolahan di ikan gabus juga ada. Ikan gabus. Ikan gabus juga saya manfaatkan. Ikan gabus juga saya manfaatkan. Di sini saya olah sendiri juga. Banyak sebetulnya di sini yang harus kita manfaatkan, dan nggak banyak juga orang yang tahu gitu bahwa di sini banyak potensi yang bisa ditegarkan. Banyak. Itu salah satu kenapa si video ini saya tampilkan di YouTube saya, agar yang belum tahu, pemuda ya di desa Ujung Jaya khususnya gitu, bahwa di desa itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, baik dari ikannya, cara budidaya ikan, ataupun seperti Raja Goa tadi. Maka kita beritahukan di sini untuk informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang terutama yang menonton video ini gitu, yang minimal untuk desa Ujung Jaya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk seluruh pemuda seluruh Indonesia ya. Karena ketika berbicara kreativitas itu tidak ada ujungnya kalau kita mau. Yang penting keuletan dan kegigihan yang kita lakukan, kita kuat juga dengan cobaan-cobaannya. Kadang-kadang kan gitu, banyak cobaannya ya, apalagi pemuda ya, selain daripada menjadi omongan masyarakat, pemuda juga berat sebetulnya ketika berbicara. Tupoksi pemuda itu harus melakukan apa? Kita ulangi kembali, apalagi dengan zaman yang sekarang ini, zaman serba canggih, zaman era-era milenial lah. Artinya setiap angkatan pemuda itu dari generasi ke generasi itu berbeda. Tinggal kita berpikir sebagai pemuda itu mau seperti apa kita bergerak, apa yang harus kita lakukan untuk negeri ini, dan kita pun harus punya totalitas di situ. Artinya ketika kita menggeluti satu bidang saja yang banyak manfaatnya, tapi untuk penghasilan kita tidak ada, maka kita harus berpikir totalitas. Jadi perjuangan untuk membantai oknum terus, totalitas kita punya, kan enak. Nah, kalau kita tidak dapat buat poin tersebut, maka saya rasa kesulitan. Nah, kurang lebih saya merasakan itu. Ketika misalkan kita kritisi pemerintah, ketika kita kritisi pejabat kita, ketika kita tidak melakukan poin yang lain, maka kita menjen gitu, menjen. Karena ketika ngobrolin masa depan itu harus ngerokok kayak gini kan, tapi bukan endorse. Tanpa ngerokok, yang suka ngerokok mah, atau yang nggak ngerokok ngopi lah, kadang-kadang pemikiran pun kurang cerdas, kurang begitu paham dengan apa yang harus kita sampaikan, dan kurang begitu paham dengan apa yang jangan kita sampaikan. Kalau seperti ini kan enak nih, hal sepele loh, Raja Goa kok jadi duit. Nah ini yang luar biasa. Artinya ini bagian daripada Allah memperlihatkan si Raja Goa aja laku gitu, kalau kita ada kemauan. Mungkin selain daripada itu ada mutiara-mutiara yang lain yang belum kita temukan di desa kita ini atau di ujung kulon ini. Tutut juga bisa sebetulnya. Dulu ngomong tutut nggak jadi pertututan, tapi bisa sebetulnya kita olah. Oh, sama ini kimia. Iya, jadinya khawatirnya tidak sehat ketika dikonsumsi seperti itu. Nah, kalau untuk Raja Goa jauh ya dari kimia. Jauh dari kimia, artinya sangat murni, itu alam. Karena kita pengelolanya juga Open gimana? open sistem. Panas. Bukan open buka, bukan.
Ya, keren sih. Kalau untuk sementara yang dilakukan oleh pemuda asli Ujung Jaya kan ya, yang berdampingan langsung dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, luar biasa. Beliau memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh kita. Karena kebanyakan dari kita itu ketika berbicara Ujung Kulon ya Badak, ketika Badak berbicara Badak ya Ujung Kulon. Ini berbeda. Ketika berbicara Ujung Kulon adalah jagoannya. Ini luar biasa. Saya rasa ini orang seperti ini tuh harus didukung. Apalagi secara moralitas orang-orang tua kita. Jadi jangan ngeyehkeun lah. Kadang-kala pusok aya bae ta orang tua gitu. Ye saya rasa itu bukan membangkit semangat dan itu bagian daripada bentuk tidak ada moralitas secara dukungan. Sebetulnya pemuda itu tidak terlalu ke finansial sebetulnya mah, tapi minimal terapkan dukungan secara moralitas agar jiwanya itu semangat. Tidak semua pemuda itu tidak sama semua. Yang paham itu hanya beberapa saja gitu, karena ada beberapa faktor. Ada pemuda yang suka ngobrol, ada pemuda yang tidak suka ngobrol, ada pemuda ngobrol hayu, tidak ngobrol hayu, artinya okehan di situ. Nah, si kategori tersebut itu adalah gambaran di mana pemuda yang mau berpikir dan di mana yang pemuda itu yang mulai saya. Nah, artinya di situ saya tidak akan pernah bosan sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman, terutama para pemuda regenerasi yang harus berinovasi tanpa batas, berkreatif dan menemukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh yang lain. Satukan persepsi, maka sinergitas akan terjalin di situ. Secara langsung dan tidak langsung akan terjadi. Tidak harus dibicarakan, kita bersinergi. Tidak, justru sinergitas itu tercipta. Bagaikan apa? Bagaikan gambar yang berbicara. Artinya kita tidak harus bicara, yuk kita kan sudah bersinergitas, baik di lelehnya ataupun tidak harus bicara seperti itu. Tapi dengan cara kita mendukung, apalagi kita misalkan di rumah ada daripada dibuang sayang atau jadi barala lah gitu, sampah, lebih baik kita jual gitu. Oke, untuk sementara itu dulu yang akan saya upload. Kedepannya saya akan menampilkan video-video yang bermanfaat untuk pemuda khususnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, bye. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.